Nah, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sahabat teras masjid yang selasar masjid ya, bukan teras ya. Iya, di selasar masjid yang pokoknya kita banggain banget. Alhamdulillah kita hari ini nih sebelum Jumatan kita sempetin ngobrol sama Ustadz Mas Ruf Sudarto. Kita pengen nanya nih sedikit-sedikit ya. Kadang ada yang kepikiran sama kita nih. Kita ngomongin masalah Jumat gitu ya. Jumat ini kan katanya kan bukan sekedar hari biasa ya, Ustaz ya, gitu. Hari yang sudah ditentukan. Kemudian jadi hari yang gimana kemudian Islam menempatkannya hari yang agung ya, di mana kita ada Jumatan wajib gitu. Proses sholatnya juga dikhususkan beda dengan sholat zuhur dan sebagainya, harus ada pesan. Nah, ada yang sekedar lebih dari itu kita kepengen tahu ya, pengen tahu caranya Ustadz gimana sih biar, karena ini kan udah panjang nih kita jalanin Jumatan ya sekedar Jumatan, gimana caranya agar Jumatan, sholat Jumat ini buat kami nih para orang-orang yang lagi belajar tuh jadi nggak sekedar Jumatan, apa yang harus diilmui gitu Ustaz. Monggo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi pertama wabarakatuh. tentu kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam tercurah pada Rasulullah. Menanggapi masalah hari Jumat. Kenapa Jumat selama ini berjalan begitu saja? Karena kebanyakan orang ini Jumat ini sekedar menggugurkan kewajiban. Betul Ustaz. Jadi yang penting kan sholat Jumat. Tanpa target. Padahal yang namanya kita ibadah pada Allah itu kan harus ala sabili roja. Harus ada target yang harus kita capai. Lah kalau ini bahkan bukan hanya sholat Jumat saja. Kalau semua ibadah ini hanya dilaksanakan yang penting gugurkan kewajiban. Ngaji, yang penting hadir. Nah, mungkin dapat ilmu. Betul, betul, betul. Ya mungkin, ya kalau kita bicara pahala itu urusan Allah lah. Tapi kalau ngaji saja niatnya yang penting hadir. Dari mana dapat ilmu? Betul, betul. Jumat. Ya yang penting Jumat. Nggak akan bisa dapat. Jadi segala, oleh karena itu kan dasar ibadah itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama ibadah ini harus didasari dengan ala sabilil hub. Harus ada rasa cinta. Taruhlah kalau cinta kepada Allah mungkin susah untuk ngejawantahkan ya. Tapi cinta kepada ibadah yang sedang dia kerjakan aja udah bagus itu. Dia cinta kepada sholat yang sedang dikerjakan tentu mengerjakannya sungguh-sungguh. Cinta kepada Quran maka ketika bacanya sungguh-sungguh, itulah yang disebut ala sabilil hub. Jadi antabudallah ala sabilil hub harus didasari dengan karena rasa cinta. Sebenarnya dimaksud itu ya cinta kepada Allah. Tapi untuk mewujudkan itu kan susah banget ya. Makanya jalannya cinta kepada apa yang dikerjakan saja sudah bagus itu, insya Allah. Yang kedua ala sabilil roja, dengan jalan punya target, harapan apa yang akan dicapai, targetnya apa gitu. Termasuk Jumat. Nah, kemudian yang ketiga ala sabilil khauf. Ada Ala rasa sabilil khauf. Ya takut kepada Allah, takut pada siksanya, kepada ancamannya. Karena Allah itu walaupun maha pengasih, maha penyayang, tapi itu intiqam. Punya siksa yang begitu berat. Begitu. Nah, jadi oleh karena itu, selama kita salat Jumat ini masih niatnya tadi ya, yang penting salat Jumat sekedar menggugurkan kewajiban, tidak akan ada rasa sungguh-sungguh dalam melaksanakannya itu. Jadi tadi ala sabilir roja, Pertama ala sabilil khuf, ala sabilir roja, khauf. ala sabilil khauf ya. Yang pertama ala sabilil khuf itu berdasar kecintaan, roja itu pengharapan, kemudian khauf itu rasa takut ya. Masya Allah, ini ilmu banget buat kita nih, biar nggak jadi sekedar. Pertanyaan terakhir nih, penting banget Ustadz. Ini hari gadget kan nempel terus nih. Kita nggak ngomongin orang lain nih. Bahkan kita sendiri bawaannya tuh kayaknya kalau nggak megang gadget itu kayaknya yang gimana. Dan itu kejadian
ketika Jumatan, ya itu kita masih banyak ngelihat, ya kalau nggak kita, teman-teman kita yang samping kanan kiri kita, ini masih megang gadget, ada yang Ya. scroll IG, ada yang scroll TikTok, ada FB segala macam, Sambil dengerin khutbah ya. sambil dengerin khutbah gitu ya. Kalau yang tidur sih kayaknya sih udah dari zaman dahulu kala sampai sekarang ada. orang kalau susah tidur datang ke Jumatan insya Allah tidur. Iya. Jadi orang kalau susah tidur punya insomnia datang ke Jumatan deh, insya Allah tidurnya langsung cepet. Iya. Gitu loh. Nah, yang terjadi sekarang itu gadget ini Iya. kadang masih terus dipakai ketika Jumatan. Ah, gimana nih arahannya? Baik. Banyak istilah untuk gadget ini ya. Ada yang beri istilah katanya setan gepeng. Ya. Saya sebenarnya istilah itu setuju nggak setuju. Karena itu hanya sekedar barang. Alat. Barang itu tergantung siapa yang megang. Tuh. The man behind the gun. Nah, itu tuh. Ya kan? Iya. Nah, tergantung senjata itu siapa yang di belakang senjata itu. Kalau di belakang senjata yang orang baik, senjata sangat bermanfaat. Tuh. Tapi kalau di belakang senjata yang orang jahat, membahayakan. Demikian juga ini. Iya. Kalau saya bilang sebenarnya tergantung. Bisa menjadi setan gepeng. Iya. Kalau yang megang yang tadi. Orang yang hanya sekedar nggak ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada target yang mau dicapai. Nggak ada rasa cinta terhadap apa yang sedang dikerjakan. Yaitu tadi akhirnya gadget yang dipegang. Secara ya apa namanya syariat pelaksanaan sholat Jumat ada yang berkurang nggak dari sisi ininya, Ustaz? Entah pahalanya atau keabsahan sholat Jumatnya? Kalau malah salah sah saja. Sah-sah saja. Iya, apalagi dia kan nggak ribut, nggak ngomong, kan diem aja kan. Kan yang menggugurkan Jumat justru kalau ngomong. Sekedar ngomong diem gitu saja sudah batal Jumatnya ya kan. Iya. Ya, tapi kalau ini kan nggak ngomong, diem Betul, aja. betul. Kalau bicara sah saja. Tapi hasilnya mungkin nol. Ah, Baik dari sisi ilmu yang disampaikan oleh khotib, dari sisi pahala, ya kan. nggak ada timbul kecintaan, ketakutan Oh, yang tadi boro-boro yang tadi. sampaikan di Iya. depan ya. Kalau cinta pada Jumat mesti mendengarkan khutbah. Kalau ada roja, harapan yang dicapai, targetnya, tentu dia mesti sungguh-sungguh karena mau mencapai target. Bagaimana itu yang para sales kalau mencapai target dia kan fokusnya ngomongnya kudu kayak gimana. Dan dia tidak takut sama Allah. Iya, Nggak ada soal. Kembali ke sana sebenarnya. Masya Allah. Makasih Jadi banyak. kuncinya the man behind the gun. Ya. Bahkan jangan langsung judge. TV itu jelek, nggak bisa. Gadget itu jelek, nggak bisa. Tergantung siapa yang megang. Betul. Kalau saya luar biasa itu yang namanya ini Gadget ya. luar Kitab ada di situ semua, Ustaz ya. iya. Sekarang nggak perlu beli kitab malahan ya. Masya Allah. Ketemu Sita di sini ya. Ini sangat bermanfaat kalau buat saya. Sangat bermanfaat. Oke. Ya. Jadi pesennya buat yang masih punya gadget, ya masih apa namanya butuh sama gadget, ya hati-hati ya tadi ya. Itu The tadi man lah behind the sebenarnya yang gun tiga. itu ya. Ibadah kita itu ngapain sih? Betul. Hanya asal sekedar aja atau kita punya tadi. Kalau didasari dengan makanya kan rukun. Rukun ini tegaknya ibadah dengan tiga. Kalau tiga ini nggak ada, ambruk ibadahnya. Oke, siap. Baik, sahabat Selasar Masjid. Cakep nih. Bukan teras masjid, Selasar Masjid. Ini hari kita sudah dapat jangan sedikit dari Ustadz Masrur Sudarto. Tadi masalah khauf, masalah roja, masalah hub. Baca lagi kalau belum cukup. Dengerin lagi apa itu tiga yang disebutkan tadi. Dan insya Allah mudah-mudahan ke depan kita Jumatan hadir bukan sekedar jasad kita yang hadir, tapi hati kita hadir, kecintaan kita hadir, rasa takut kita hadir, pengharapan kita kepada Allah juga hadir. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.